Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam Hasanah Ramadan dalam sesi tausiah. Dan seperti biasa di 20 menit ke depan kita akan bersama-sama dengan Anda dan juga narasumber yang Alhamdulillah sudah berada dengan kita di sini. Masih dalam suasana Ramadan, kami berharap Anda tetap semangat menjalankan semua perintah ibadah di bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap apa yang kita laksanakan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaat dari beliau bisa kita rasakan hingga di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan untuk tema kita kali ini, Alhamdulillah juga sudah bersama kita narasumbernya. Kita langsung saja menyapa beliau, ada Bapak Dr. Rifai Ibnu PDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat walafiat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rifai sudah kembali bersama TVRI. Dan tema kita kali ini adalah merefleksikan 3 dimensi waktu dalam kehidupan manusia. Pak Rifai ini kita kenal sebagai dosen pasca sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Manado. Baik, Pak Rifai, kita coba bicara ini tentang waktu ya. Bagaimana sebetulnya Rasulullah SAW memperingatkan umatnya, yakni umat Nabi Muhammad SAW tentang waktu ini. Seberapa penting dan apa yang harus kita ambil hikmah dan pelajar tentang waktu? Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah. Wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji serta limpah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sampai dengan saat dan detik ini, sehingga kita masih beroleh kesempatan, beroleh ruang, beroleh waktu di dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita di dunia ini. Termasuk pada hari ini, alhamdulillah, kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita tidak dapat bertemu, bermuwajahah yang sangat indah pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah akan sampai pada kita sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang disoal tadi, masalah waktu dalam kehidupan kita ini, ada satu peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di Quran surat Al-Asr. Itu sangat tegas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada ayat ini secara tegas Allah mengingatkan bahwa ternyata kehidupan manusia ini sangat ditentukan oleh kitaran waktu yang ada dalam kehidupannya. Karena kadang-kadang dengan waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kadang-kadang ada manusia yang salah memanfaatkan. Sehingga Allah mengingatkan itu dengan kita sekalian, bahwa hati-hati dengan waktu, soal waktu ini. Bisa saja dengan waktu ini ada manusia yang diuntungkan, dan ada juga manusia yang dirugikan. Nah, dalam bahasa Al-Quran ini yang pertama Allah berfirman, wal 'asr, demi masa. Dan ketika Allah bicara waktu di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Kadang-kadang Allah menyebut dengan dalam istilah bahasa sumpah dalam Al-Quran, ada wal lail, ada wal fajr. Itu karena ada penekanan-penekanan yang harus menjadi perhatian secara baik oleh manusia
karena ternyata waktu ini sangat berkenan erat dengan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, hati-hati manusia dengan waktu. Waktu itu bisa dapat merugikan kalian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak akan merugi itu di saat ketika mereka mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Persoalannya siapakah yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Lihat lanjutan ayatnya. Wal asri innal insana fi khusrin. Demi masa, demi asr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa, kecuali ada istisna di sana, kecuali bagi mereka-mereka yang senantiasa memantapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan iman itu mendorong dia untuk dapat beraktivitas. Dalam aktivitas itu adalah bingkai soleh, beramal soleh, berkarya yang terbaik, dan kemudian dia senantiasa untuk terus berwasiat, bernasihat, mengajarkan, mengingatkan manusia yang lain tentang kebenaran-kebenaran dengan penuh kesabaran. Jadi hanya manusia-manusia dalam hal ini yang seperti inilah yang kemudian Allah mengingatkan untuk tidak merugi dengan persoalan waktu. Kita harus tahu bahwa banyak istilah orang yang menyatakan bahwa misalnya time is money, waktu itu adalah uang, waktu itu adalah pedang, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut ayat tadi itu hati-hati kita dengan waktu, karena waktu itu bisa dapat menjadikan orang menjadi untung dan kadang-kadang bisa menjadikan orang menjadi rugi. Nah, siapa yang akan beruntung? Mereka-mereka yang senantiasa ada punya keimanan yang mantap kepada Allah, dibarengi dengan keimanan itu diaplikasikan dalam kehidupan dengan melakukan berbagai macam aktivitas yang terbaik. Iya, itu baik. Kira-kira yang pertama. Baik, betul. Bagaimana Allah juga tadi seperti Pak Rifai sebutkan, saking pentingnya Allah mengisyaratkan waktu ini dengan tanda-tandanya ya, demi malam, ya, demi fajar dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada nasihat Rasulullah atau juga para orang-orang soleh bahwa ada 5 kesempatan ini sebetulnya ya yang perlu kita manfaatkan. Nah, itu bagaimana menurut Pak Rifai? Iya, dalam satu hadis yang sudah sangat populer sekali itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita tentang hal yang terkait dengan waktu. Ternyata dalam kehidupan kita ini menurut Rasul itu diberikan 5 kesempatan. Kalau hadisnya itu secara redaksional itu kurang lebih bunyinya, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah kalian tentang hal yang 5 sebelum datang yang 5. Dan 5 ini semua terkait dengan ruang, terkait dengan kesempatan, terkait dengan waktu. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan 5 hal itu kata Rasul, yang pertama hayataka qabla mautik. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Kadang-kadang orang yang dalam kehidupan tidak sadar bahwa kehidupan itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diharapkan dan diperintahkan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi mari kita lihat di sekitar kehidupan kita, orang yang diberi kehidupan yang sesungguhnya dia harus kelola hidup itu dengan baik, tetapi dia kadang-kadang tidak menyadari itu. Bahkan dia isi kehidupannya itu dengan hal-hal yang sesuatu yang dapat merugikan dirinya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Asr tadi. Kehidupan ini kadang-kadang saya sering bilang gini, ingat bahwa hayataka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu diharapkan kehidupannya di dunia ini agar supaya dia beraktivitas yang baik, beramal yang bagus, beramal soleh yang bagus, sehingga ketika dia akan menghadapi kematian nanti dia indah dan enjoy dalam akhir kehidupan. Hayataka qabla mautik, artinya apa? Dia manfaatkan sebaik-baiknya hidup. Itu sebelum datang mati. Memanfaatkannya bagaimana? Memanfaatkannya diisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bermaslahat, yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk lingkungan sekitar. Karena sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat. Iya, karena kata Rasul juga dalam hadis yang lain, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mampu memanfaatkan kehidupannya untuk kepentingan yang terbaik bagi seluruhnya. Hayataka qabla mautik. Ini kesempatan yang pertama, waktu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wasihataka qabla suqmik.
sehat. Iya. Kadang-kadang orang menyadari kesehatannya ketika dia sakit, Betul. ya kan? Tetapi ketika dia sehat dia lupa bahwa dia akan sakit. Nah, Rasul mengingatkan bahwa di saat kita sehat, di saat Allah beri kesempatan, beri ruang kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti saat dia sudah mengalami misalnya kolesterol, hipertensi, diabetes dan sebagainya, baru dia menyadari betapa indahnya kesehatan yang diberikan Allah. Sehingga Rasul bilang, wasihataka qabla sukmi. Yang ketiga kata Rasul tentang waktu, wa faragaka qabla suklik. Dan manfaatkanlah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kesempitan. Jadi ada kesempatan, ada kesempitan. Nah, kita hidup di dunia ini kesempatan. Allah kasih ruang ke kita untuk dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betapa banyak orang-orang yang rugi akibat tidak tahu melihat peluang. Ya, dalam berbagai profesi itu kadang-kadang orang rugi karena dia tidak tahu bahwa ruang yang dia dapat ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan. Waktu dia bisa berkesempatan untuk berbuat, dia tidak manfaatkan. Nanti datang dia sudah sempit, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu kemudian dia menyadari betapa kesempatan yang dulu diberikan Allah saya tidak manfaatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Rasul, wasababaka qabla harobik. Gunakan masa mudamu. Nah, kadang-kadang orang kan secara harfiah mengatakan pada takaran usia. Tetapi saya sering menganggap bahwa gunakanlah masa di mana kalian masih mampu berproduksi. Masa produktif, masa bisa beraktivitas. Jadi kalau orang bilang itu wasababaka itu diukur dari takaran usia, ukuran usia, saya mengatakan di saat kita diberi kesempatan untuk bisa berproduksi, berkarya, maka manfaatkan. Karena kadang-kadang orang nanti kalau sudah tidak ada itu, ketika dia sudah tua dia tinggal mengenang masa lalu. Kenapa dulu pada saat masih muda? Dan hadirnya penyesalan. Penyesalan. Gitu. Jadi ujung-ujungnya penyesalan. Iya, betul. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan masa itu di mana masa emas yang Allah berikan. Kalau kita mau bertanya kepada orang-orang yang sudah tua, usianya hari ini, bagaimana dengan masa mudamu yang lalu? Betul. Mereka akan mengenang bahwa saya sangat menyesal. Kenapa? Dikarenakan karena usia muda yang diberikan Allah kepada saya tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu barangkali perlu kita himbau bahwa bagi yang muda-muda, generasi-generasi bangsa hari ini yang muda-muda, jangan lupa bahwa masa ini masa terbaik bagi kalian. Betul. Ketika kalian sudah tua, sudah usia lanjut, saya kemarin berbicara tidak ada orang yang tua sesungguhnya. Yang ada usia lanjut. Jadi tidak ada orang tua di dunia ini, yang ada usia lanjut. Betul. Nah, oleh karena itu manfaatkan yang sebaik-baiknya itu. Dan yang terakhir, kata Rasul tentang 5 ini. Wa faragaka qabla haramik. Dan manfaatkanlah di mana ketika Allah memberi ruang waktu kepada kita punya sesuatu. Kita punya harta. Kita punya ilmu. Kita punya jabatan. Kita punya kekuasaan. Hati-hati. Bahwa akan ada satu masa semuanya itu lepas dari kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan dia, pasti dia yang meninggalkan kita. Tadinya kita kaya, bisa saja kita miskin. Tadinya kita punya jabatan, karena itu jabatan amanah bisa dicabut amanah itu. Nah, ketika kita punya semua itu, kata Rasulullah SAW, manfaatkan. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, ya, di mana ruang untuk beramal yang sangat terbuka bagi Allah, yang Allah berikan kepada kita, ini manfaatkan bagi mereka-mereka yang punya kelebihan harta, memiliki kelebihan pengetahuan, memiliki kelebihan fisik. Maka di bulan suci Ramadan ini sangat besar sekali manfaatnya untuk kita lakukan untuk semua. Jadi ini kata Rasul terkait dengan 5 waktu tadi. Oke, kita kembali di bulan Ramadan ini Pak Irfai ya, bahwa ada pesan di dalam pelajaran di bulan Ramadan, makmurkanlah malam-malammu. Iya kan? Jadi di situ sebetulnya Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita apakah memang kita lebih banyak beribadah di malam hari itu lebih utama dibandingkan siang hari. Itu bagaimana? Iya, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Saya tidak cenderung untuk berpendapat bahwa hanya pada bulan suci Ramadan itu hanya pada malam hari misalnya.
Meskipun ada penekanan-penekanan bahwa di bulan suci Ramadan itu khusus pada malam hari itu. Tetapi saya menganggap bahwa keseluruhan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan sebaiknya dimanfaatkan semuanya. Mulai terbit fajar, terbenam matahari, putaran 1 kali 24 jam itu dimanfaatkan. Karena apa? Di sana ada dimensi-dimensi waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kita untuk menanam amal-amal kebaikan. Nah, terkait dengan itu ada satu hadis juga yang biasa disebut bahwa jadikanlah setiap Ramadan kalian itu Ramadan yang terakhir. Masya Allah. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang ini kita masih bisa jumpa dengan Ramadan akan datang. Nah, peluang hari ini yang Allah berikan kita pada bulan suci Ramadan ini, kita menganggap bahwa inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Sehingga motivasinya adalah apa? Untuk kita memanfaatkan waktu Ramadan yang Allah berikan ini untuk mengisi segala kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan yang mana? Ya, kebaikan yang terutama dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya di dalam bulan suci Ramadan ini memanfaatkan waktu bulan Ramadan yang terbaik. Ya, kita lakukanlah sunnah-sunnah Rasul, misalnya tadarus Quran, ya qiyamul Ramadan. Kita memperbanyak amal-amal lewat harta, lewat pikiran, lewat kekuatan fisik kita, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, terutama pada bulan suci Ramadan itu di malam hari memang ada tuntunan. Bahwa pada bulan suci Ramadan terutama di mana segala pintu keberkahan, pintu rahmat yang Allah buka, manfaatkan dengan segala kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Ya. Jadi tidak memang penekanannya sebaik waktu adalah malam hari, namun tetap kita harus manfaatkan 1 kali 24 jam ya. 1 kali 24 jam. Iya. Karena ini Ramadan yang terakhir loh buat kita. Betul, iya. Kita kembali ke tema soal dimensi waktu ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau pesan Rasulullah kan tadi sudah disebutkan 5 hal itu ya. Iya. Untuk kita menjadi pribadi yang lengkap gitu ya, pribadi yang Allah ridho itu sebaiknya seperti apa begitu Pak? Iya. Jadi gini, kalau kita bicara 3 dimensi waktu, semua manusia mengitari itu. Setiap manusia punya masa lalu. Iya. Ya. Setiap manusia pernah melakukan sesuatu hal di masa sebelum hari ini. Kalau kita bicara masa lalu, maka di masa lalu itu kita mungkin pernah mengukir kebaikan-kebaikan. Atau mungkin saja kita pernah melakukan tindakan-tindakan keliru yang mengakibatkan hidup kita ini menjadi fatal, menjadi bersalah, menjadi berdosa. Nah, masa lalu itu sudah kita tinggalkan. Kita sudah lepas semua masa lalu itu, dan kita menghadapi dunia sekarang ini dengan masa kini. Sesungguhnya pada masa kini ini juga tidak lepas daripada masa lalu. Segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada masa lalu itu akan diukir terus pada masa kini. Dan segala kekeliruan yang pernah kita perbuat pada masa lalu juga akan selalu membayangi kehidupan kita untuk hari ini dan ke depan. Nah, ketika hari ini kita lewati, maka kita akan menjemput masa yang akan datang. Nah, masa yang depan itulah kemudian akan ditentukan oleh masa kemarin, masa hari ini, dan masa yang dimana kita masih bisa berbuat. Kehidupan yang terbaik pada masa depan sangat ditentukan oleh itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya kan, maka dia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja ukurannya dengan hari yang kemarin, maka dia rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka dia celaka. Nah, sekarang kita pilih, kita mau untung, kita mau celaka, atau kita mau rugi. Kita yang pilih, pilihannya ke kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya waktu itu masa depan kita itu dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan 3 waktu tadi. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuatlah, beramallah, berkaryalah dengan berbagai macam potensi yang kita miliki. Ya, seperti yang saya sudah gambarkan tadi. Setiap manusia itu diberikan beragam potensi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kemampuan dia untuk berharta, dia berkekuasaan, dia punya ilmu dan sebagainya, itu dia manfaatkan. Artinya apa? Masa depan itu sangat ditentukan oleh kemarin dan hari ini. Kalau kita masa depannya hari ini bagus, masa kemarin bagus, insya Allah masa depannya menjadi bagus. Ingat, masa depan yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala ketika dalam Quran surat Az-Zumar itu Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah, Ketika Allah Subhanahu wa taala menyambut kita Surga. dengan panggilan kedamaian, salamun alaikum, ya kan, keselamatan atas kalian. Itu yang kita idamkan. Iya. Siapa mereka? Mereka yang tahu memanfaatkan waktu, terutama di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ingat, di bulan suci Ramadan ini manusia itu akan dikembalikan setelah dia berhasil, dikembalikan pada posisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan dia, dibersihkan dia dari segala kesalahan, dan dia akan kembali pada kehidupan yang terbaik sesudah itu. Saya kira seperti itu. Oke. Ya. Baik Pak Rifai, kita sudah di penghujung sesi ini di Ya. tausiah di Hasanah Ramadan. Mungkin ada closing statement atau hal-hal penting, poin-poin penting yang perlu Pak Rifai sampaikan kepada pemirsa Oke. TVRI. Baik, terkait dengan Ramadan dan pemanfaatan waktu, 3 dimensi waktu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, kepercayaan yang mantap kepada Allah, dalam arti dia memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan kali ini, waktu yang diberikan Allah, maka ingat, dia akan dikembalikan kepada Allah pada posisi yang tak punya noda apapun. Dia tidak berdosa, tidak bersalah, dan kemudian dia akan menjalani lembaran kehidupan ke depan dengan yang baik dan tanpa beban dosa apapun. Makanya manfaatkan Ramadan ini sebagai waktu terbaik. Manfaatkan Ramadan ini sebagai waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan pernyataan saya terakhir sesuai pesan Rasul, jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terakhir untuk kita, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik untuk ke depan. Baik, terima kasih Pak Rifai atas waktunya, atas ilmunya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah mudahkan semuanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi tausiah dalam Hasanah Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Kami berharap apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik, beriman dan bertakwa. Ingat, tetap semangat menjaga iman dan imun, dan tetap istiqomah dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.